merdeka. Meskipun harus membayar nyawa kepada bangsa kalian. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Merdeka! Kembali lagi dengan aku Rizky Aidharma. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kali ini kita akan membahas hantu-hantu Indonesia yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan Jepang. Walau sudah lama, mereka masih biasa muncul di bangunan atau rumah tua peninggalan era perang loh. Yang pasti nih, tampilannya nggak bakal generik pakai baju putih-putih aja ya. Penasaran kan bakal seseram apa mereka? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah hantunya ada di belakang lo. hantu tentara. Hantu ini digambarkan selalu muncul dengan penampakan yang mengenakan pakaian seragam serdadu lengkap dan kadang membawa senapan laras panjang. Mereka juga sering muncul beramai-ramai dengan suara baris berbaris ala tentara. Walau begitu, ada juga yang muncul sendirian seperti rekaman ini yang mengganggu seseorang yang sedang jogging tengah malam. Sama orang? Ngeri juga ya, katanya mereka ini adalah tentara musuh yang dulu mati di tangan rakyat Indonesia. Selain suara baris berbaris, mereka kerap mengganggu dengan suara tembakan juga. Bahkan suara-suara aneh dari radio perang zaman dulu. Tempat paling terkenal akan penampakan mereka adalah Lawang Sewu Semarang. Karena di lokasi tersebut banyak korban berjatuhan pada saat peperangan terjadi, juga ada penjara bawah tanahnya yang memakan banyak korban. Waduh, kalau kalian ke sana tiba-tiba dikepung tentara hantu kayak gini, bakal gimana nih? Now you must die. Yap, berlanjut ke hantu selanjutnya yaitu hantu tanpa kepala. Hantu ini digambarkan dengan sosok tubuh tanpa kepala yang sering berjalan sempoyongan. Mereka ini adalah korban-korban kekerasan di zaman perang, baik serdadu musuh yang menjadi korban pejuang Indonesia ataupun orang awam yang terkena pemenggalan kepala seperti ini. Konon, mereka itu bergentayangan mencari kepalanya yang hilang. Saking brutalnya zaman dulu, mungkin kepala-kepala yang terpenggal bisa terpisah jauh dari tubuhnya, mungkin bisa sampai nyangkut di pohon kayak gini ya. Duh, ngeri juga ya zaman dulu, apalagi kalau mereka sudah ngejar dengan berlari sempoyongan karena nggak ada kepalanya kayak gini. Oh iya, di balik cerita-cerita korban pemenggalan ini, kadang juga hantunya kebalikannya loh. Bukan tubuhnya yang bergentayangan, tetapi kepalanya juga bisa menghantui dengan mengejar menggelinding yang akhirnya dikenal dengan nama gundul pringis. Wih, double seram. Oke, beralih ke hantu berikutnya yaitu hantu ambulans. Hantu ini tidak seperti hantu lainnya yang mempunyai wujud seram. Ini adalah sebuah mobil ambulans versi lama yang terlihat seperti tidak terawat, banyak karat dan cat yang sudah terkelupas. Konon, meskipun mesin di mobil ini sudah tidak ada, tapi terkadang masih bisa menyala sendiri loh.
Pada awalnya, ambulans ini sama sekali seperti mobil ambulans pada umumnya yang beroperasi di Bandung zaman dahulu kala. Tetapi, tiba-tiba ambulans ini menjadi seram karena dulu pernah mengantarkan satu keluarga yang mengalami kecelakaan sangat parah. Hingga akhirnya, semua nyawa anggota keluarga tersebut tidak ada yang bisa diselamatkan. Sejak saat itu, ambulans ini berubah menjadi aneh. Konon, kendaraan itu kembali ke rumah mereka tanpa supir. Setiap kali mobil tersebut dipindahkan ke tempat lain, maka dengan sendirinya ambulans tersebut bisa kembali lagi ke tempat asalnya dan juga terkadang suka berjalan sendiri. Pop, ambulansnya ada di rumah nggak? Emangnya kenapa, Cak? Pop, ambulansnya ada di sini. Hebat ya negara kita, kalau di Amerika lagi gencar-gencarnya mengembangkan mobil yang bisa nyetir sendiri, di Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Oke, dan selanjutnya ada hantu Noni Belanda. Hantu ini digambarkan dengan sosok wanita yang mengenakan gaun zaman kolonial Belanda dengan paras cantik ala-ala wanita Eropa. Ya, meskipun punya paras cantik ala bule, tapi munculnya tiba-tiba ya serem juga kan ya? Hantu Noni Belanda yang cantik ini sering terlihat di seluruh penjuru Indonesia, khususnya di tempat-tempat tua atau rumah bekas peninggalan Belanda. Bagi kamu yang punya rumah seperti ini, punya lebih banyak kesempatan bertemu mereka deh. Salah satu hantu Noni Belanda yang diangkat menjadi film adalah Helen, hantu Noni Belanda yang mati dibunuh dan hingga sekarang menjadi arwah gentayangan di rumah tempat dia meninggal. Wah, susah move on ya mbak. Matinya dari zaman penjajahan, kok masih bergentayangan aja? Ini aku Berlanjut ke hantu terakhir, yaitu Suster Gepeng. Suster Gepeng adalah hantu berpakaian suster dengan tubuh berdarah-darah dan hancur mengerikan sampai terlihat gepeng, penyet, atau menipis dari ukuran normal. Ya ampun, bayanginnya aja sudah ngeri banget ya. Salah satu cerita asal-usul Suster Gepeng ini terjadi pada masa-masa Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Pada waktu itu, ada seorang suster yang menjadi target pengejaran tentara Jepang dan tertangkap. Kemudian, mereka membunuh suster tersebut dengan menjepitnya di sebuah lift. Brutal banget sih. Sejak saat itu, suster ini sering muncul bergentayangan terutama di sekitar area-area lift pada malam hari. Wah, lift macet aja sudah horor, apalagi kalau ada sosok suster gepeng menemanimu ya. Karena cerita hantu ini cukup melegenda, kita tim Replay juga pernah loh membuat animasinya. Untuk lihat fullnya bisa langsung klik link di pojok kanan atas ini ya. Maria! Tolong, Pit! Tolong! Maria! Tidak! Nah, itu dia hantu-hantu Indonesia peninggalan dari zaman penjajahan. Gimana nih sobat, serem-serem nggak hantunya? Kalau kamu sering ke bangunan peninggalan Belanda atau malah tinggal di salah satu rumahnya, tulis di komen ya. Kamu pernah beruntung ketemu salah satu dari mereka nggak? Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.
Bye.